Halo semuanya, saya Dr. Adam Maulana. Apa kabar hari ini? Semoga Anda dan keluarga selalu diberikan kesehatan, ketenangan, kebahagiaan, dan kemudahan dalam menjalani setiap aktivitas. Mari kita sejenak lebih peduli pada tubuh kita, karena seringkali bagian tubuh yang paling kecil justru memiliki peran yang sangat besar dalam kehidupan sehari-hari. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas salah satu bagian telinga yang sangat penting, yaitu gendang telinga. Banyak orang mungkin pernah merasakan telinga tiba-tiba terasa berbeda, suara menjadi kurang jelas, muncul bunyi berdenging, atau merasakan perubahan tekanan di dalam telinga. Pertanyaannya, apakah kondisi tersebut berarti gendang telinga mengalami robekan? Jawabannya, belum tentu. Gendang telinga atau membran timpani merupakan lapisan tipis yang berada di antara saluran telinga dan telinga bagian tengah. Bagian ini memiliki peran penting dalam proses pendengaran. Ketika gelombang suara masuk ke saluran telinga, gendang telinga akan bergetar dan meneruskan getaran tersebut ke struktur telinga bagian tengah. Karena memiliki struktur yang tipis dan sensitif, gendang telinga perlu mendapatkan perhatian yang baik. Ketika terdapat robekan atau lubang pada gendang telinga, kondisi tersebut dikenal sebagai perforasi membran timpani. Tanda yang muncul dapat berbeda pada setiap orang. Ada yang merasakan perubahan cukup jelas, sementara pada kasus tertentu keluhannya bisa sangat ringan. Salah satu tanda yang dapat diperhatikan adalah perubahan kemampuan mendengar. Suara mungkin terdengar lebih pelan, kurang jelas, atau seperti terdapat sesuatu yang menghalangi telinga. Perubahan tersebut dapat terjadi pada salah satu telinga maupun kedua telinga, tergantung pada kondisi yang mendasarinya. Namun, perubahan pendengaran tidak selalu berarti gendang telinga mengalami robekan. Ada berbagai kondisi lain yang juga dapat menyebabkan kemampuan mendengar berubah. Karena itu, kita tidak sebaiknya langsung membuat kesimpulan hanya berdasarkan satu gejala. Tanda berikutnya adalah rasa tidak nyaman pada telinga. Sebagian orang dapat merasakan ketidaknyamanan yang muncul secara tiba-tiba. Pada kondisi tertentu, keluhan tersebut dapat berubah seiring dengan perubahan tekanan di dalam telinga. Selain itu, seseorang mungkin memperhatikan adanya cairan yang keluar dari telinga. Cairan tersebut dapat memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Oleh karena itu, kita tidak dapat menentukan penyebabnya hanya berdasarkan warna atau bentuk cairan. Jika terdapat cairan yang keluar dari telinga tanpa penyebab yang jelas, sebaiknya kondisi tersebut diperiksa oleh tenaga kesehatan. Tanda lainnya adalah telinga berdenging. Suara berdenging atau bunyi tertentu yang tidak berasal dari lingkungan sekitar dapat muncul pada berbagai kondisi telinga. Sekali lagi, keluhan ini tidak secara otomatis menunjukkan adanya robekan pada gendang telinga. Kemudian ada pula sensasi telinga terasa penuh atau seperti tertutup. Seseorang mungkin merasa salah satu telinganya berbeda dibandingkan biasanya. Suara lingkungan dapat terdengar kurang jelas dan sensasi tekanan mungkin terasa lebih nyata. Pada kondisi tertentu, masalah yang melibatkan telinga juga dapat disertai pusing atau gangguan keseimbangan. Hal ini perlu mendapatkan perhatian, terutama jika muncul secara mendadak atau terasa cukup berat. Namun, teman-teman, satu hal yang sangat penting untuk dipahami adalah tidak semua orang dengan gendang telinga yang mengalami robekan akan merasakan gejala yang sama. Bahkan, robekan yang kecil terkadang dapat menimbulkan keluhan yang ringan sehingga seseorang tidak menyadarinya. Lalu, bagaimana cara mengetahui dengan pasti apakah gendang telinga mengalami robekan? Cara yang paling tepat adalah melakukan pemeriksaan oleh dokter THT. Dokter dapat menggunakan alat khusus untuk melihat kondisi saluran telinga dan permukaan gendang telinga secara langsung. Dari pemeriksaan tersebut, dokter dapat mengetahui apakah terdapat lubang, perubahan struktur, atau kondisi lain yang mungkin menjelaskan keluhan yang dirasakan. Jika diperlukan, pemeriksaan pendengaran juga dapat dilakukan untuk mengetahui seberapa baik kemampuan telinga dalam menangkap dan memproses suara. Hal penting lainnya adalah jangan mencoba memeriksa gendang telinga sendiri dengan memasukkan benda ke dalam saluran telinga. Kebiasaan memasukkan kapas telinga, jari, atau benda lainnya terlalu dalam justru dapat mengganggu bagian telinga yang sensitif. Jika seseorang memang sedang mengalami masalah pada gendang telinga, tindakan tersebut juga dapat membuat kondisi menjadi lebih sulit untuk dinilai. Begitu pula dengan penggunaan cairan telinga. Tidak semua cairan cocok digunakan pada setiap kondisi telinga. Jika kita belum mengetahui keadaan gendang telinga, sebaiknya jangan menggunakan produk atau cairan tertentu secara sembarangan. Jika Anda mengalami perubahan pendengaran yang tiba-tiba, terdapat cairan yang keluar dari telinga terasa tidak nyaman secara terus-menerus, atau muncul pusing yang cukup berat, sebaiknya jangan menunda pemeriksaan.
Semakin cepat kondisi diketahui, semakin mudah bagi tenaga kesehatan untuk menentukan langkah yang sesuai. Perlu diingat pula bahwa gejala telinga tidak selalu menunjukkan satu penyebab tertentu. Karena itu, pengalaman orang lain tidak dapat dijadikan patokan mutlak untuk menentukan kondisi telinga kita sendiri. Setiap telinga memiliki karakteristik dan kondisi yang berbeda. Jadi, jika Anda merasa pendengaran berubah, jangan langsung panik. Tetap tenang, hindari memasukkan benda ke dalam telinga, dan lakukan pemeriksaan jika keluhan menetap atau terasa mengganggu. Herba pesan moral. Teman-teman, tubuh kita sebenarnya sering memberikan tanda ketika membutuhkan perhatian. Tugas kita bukan untuk merasa takut terhadap setiap perubahan, tetapi belajar memahami tanda tersebut dengan tenang dan bijaksana. Jangan menunggu sampai kemampuan mendengar benar-benar mengganggu kehidupan sehari-hari baru kita mulai peduli pada kesehatan telinga. Rawat telinga dengan lembut, hindari kebiasaan memasukkan benda secara sembarangan, dan jangan ragu meminta bantuan tenaga kesehatan ketika muncul keluhan yang tidak biasa. Karena pada akhirnya, menjaga kesehatan telinga bukan hanya tentang mempertahankan kemampuan mendengar, tetapi juga menjaga hubungan kita dengan keluarga, pekerjaan, lingkungan, dan berbagai suara indah yang membuat kehidupan terasa lebih berarti. Saya Dr. Adam Maulana. Terima kasih telah menyimak. Semoga informasi ini memberikan manfaat, menambah wawasan, dan membuat kita semakin bijak dalam menjaga kesehatan telinga. Salam sehat, dan sampai bertemu kembali pada pembahasan kesehatan berikutnya.